Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah dari kelas 12 IPS 3 yang akan mempresentasikan mengenai Perang Korea. Pasca Perang Dunia Kedua, salah satu persaingan yang terlihat jelas antara Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah dalam Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1953. Perang tersebut mengakibatkan terpecahnya bangsa Korea ke dalam dua negara, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Terbaginya Korea menjadi selatan dan utara bermula dari akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, tepatnya pada 9 Agustus 1945 menjelang berakhirnya Perang Dunia II. Uni Soviet menyatakan perang dengan Jepang dan berpartisipasi dalam Perang Asia Pasifik. Pada sekitar 10 Agustus 1945, khawatir akan penyebaran komunisme di Korea akibat penyerangan Uni Soviet, Amerika membuat rencana Grand Design, yaitu penunjukan wilayah untuk pelucutan senjata tentara Jepang di bagian selatan untuk Amerika Serikat dan di bagian utara untuk Uni Soviet. Untuk mendapatkan pengakuan kekalahan Jepang di wilayah bagian selatan Korea, tindakan Amerika Serikat ini bertujuan menghalangi Uni Soviet menduduki seluruh wilayah semenanjung Korea. Selanjutnya, untuk meneguhkan posisinya di Korea, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling memberikan dukungan berdirinya rezim di Korea. Pada 1948 di wilayah Korea bagian selatan dan utara dibentuk dua kekuatan politik. Di Korea bagian selatan berdiri Republik Korea, yaitu yang berbentuk republik, sedangkan di Korea Utara berdiri Republik Rakyat Demokratik Korea. Titik garis batas antara dua pemerintahan Korea tersebut terletak di garis lintang utara 38 derajat yang telah ditandai sejak tahun 1945. Amerika mendukung rezim Republik Korea atau Korea Selatan yang dipimpin oleh Chiang Man-rae. Adapun Uni Soviet mendukung rezim Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Il-sung, atau yang menjadi kakek dari Kim Jong-un, pemimpin Korea sekarang. Perang Korea pecah pada Juni 1950 ditandai dengan invasi tentara rakyat Korea Utara di bawah arahan dari Kim Il-sung terhadap Korea Selatan. Pada waktu 3 hari, Seoul berhasil dikuasai. Dewan Keamanan PBB kemudian membantu Korea Selatan dengan memfasilitasi pertahanan negara tersebut. Hal ini ditandai dengan pengiriman personel militer gabungan PBB yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Turki, Australia, Prancis, Afrika Selatan, Filipina, Belanda, Belgia, dan Selandia Baru. Pada 15 September 1950 di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur, pasukan gabungan berhasil mendarat di pelabuhan Incheon. Misi pasukan PBB sebenarnya hanya ingin memukul mundur pasukan Korea Utara. Namun, dalam kenyataannya, MacArthur memukul mundur pasukan Korea Utara hingga ke perbatasan Tiongkok. Hal ini menyulut Tiongkok yang dipimpin oleh Mao Zedong akhirnya membantu Korea Utara menghadapi tentara gabungan PBB pada Oktober 1950. Selain itu, pasukan Soviet kemudian membantu Tiongkok dan Korea Utara dengan mengirimkan persenjataan, pesawat tempur, dan pasukannya. Terpilihnya Eisenhower sebagai Presiden Amerika Serikat menggantikan Harry S. Truman membuat perubahan peta kekuatan dalam Perang Korea. Eisenhower berusaha mengakhiri keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Korea. Selanjutnya dibuatlah sebuah perjanjian gencatan senjata pada Juli, yaitu tepatnya 27 Juli 1953, yang isinya menghentikan perang terbuka, sterilisasi area sejauh 4.000 meter dari garis pantai, penetapan area bebas militer atau demilitarized zone, pelarangan memasuki area lawan, dan pembebasan tahanan perang, yaitu pemulangan tahanan perang dibantu oleh NNSC atau The Neutral Nation Supervisory Commission yang terdiri dari negara Cekoslovakia, Swedia, Polandia, dan Swiss. Perjanjian ini ditandatangani oleh Letnan Jenderal William K. Harrison dari PBB
dan Jenderal Nam Chu dari Korea Utara dan perwakilan militer Tiongkok. Pemimpin Korea Utara Kim Il-sung kemudian menciptakan kediktatoran yang sangat terpusat dan brutal di Korea Utara dan memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Adapun Syngman-rhee menjalankan sistem politik otoriter. Pada akhirnya, Syngman-rhee mengundurkan diri akibat revolusi pada 1960. Revolusi April 1960 adalah revolusi demokratis yang dipimpin oleh mahasiswa. Revolusi ini adalah bentuk perlawanan rakyat terhadap rezim koruptif dan otoriter yang dijalankan Syngman-rhee. Selanjutnya, pemerintahan militer dimulai dengan kudeta militer yang dipimpin oleh Park Chung-hee pada tahun 1961. Akan tetapi, pemerintahan militer tersebut diruntuhkan oleh gerakan pro-demokrasi Minjunwa Undong pada tahun 1987.